Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran ekonomi, di mana pada saat ini kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Di mana bab ini tentang pendapatan nasional, kita akan membagi ke dalam beberapa pembahasan. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Apa sajakah komponen pendapatan nasional? Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan konsep pendapatan nasional, mengidentifikasi manfaat pendapatan nasional, menyajikan penghitungan pendapatan nasional, menjelaskan konsep pendapatan per kapita, menyajikan hasil perhitungan pendapatan per kapita, memahami distribusi pendapatan suatu negara. Sebagaimana tadi Ibu katakan bahwa di dalam bab pendapatan nasional kita akan membagi ke dalam 3 pokok bahasan, yaitu mengenai konsep pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita. Konsep pendapatan nasional. Apa definisi pendapatan nasional? Sebetulnya ada beberapa definisi mengenai pendapatan nasional. Di antaranya, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai penghasilan. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Dari beberapa definisi tersebut, kita simpulkan bahwa pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam periode tertentu atau dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, apa faktor yang mempengaruhinya? Di antaranya adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, investasi, konsumsi, dan tabungan. Manfaat pendapatan nasional. Membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Jadi, cara paling baik dalam membandingkan pendapatan nasional adalah menggunakan data pendapatan nasional berdasarkan harga konstan atau tetap. Perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun memberikan informasi ada tidaknya kenaikan atau penurunan perekonomian, perubahan struktur ekonomi, pertambahan atau pengurangan kemakmuran, dan kenaikan atau penurunan per kapita berdasarkan jumlah penduduk. Menilai kinerja ekonomi suatu bangsa sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Data penghitungan pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang diambil. Misalnya,
untuk menetapkan kebijakan mengenai impor bahan pangan dapat melihat data pendapatan nasional sektor pertanian dalam subsektor tanaman bahan makanan. Pemerintah juga dapat menggunakan data pendapatan nasional untuk mengidentifikasi masalah baru dan merencanakan program guna mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Struktur ekonomi di negara berkembang mula-mula didominasi sektor pertanian. Di jalan perkembangan teknologi, suatu negara akan mengalami perubahan struktur ekonomi dari sektor agraris menuju industri dan jasa. Nah, perubahan struktur perekonomian dapat diketahui dari sumbangan tiap-tiap sektor ekonomi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dengan mengetahui perubahan struktur negara, dapat menentukan kebijakan tepat untuk mengembangkan sektor ekonomi. Membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Nah, ya. Jadi, data pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan kondisi perekonomian antar negara atau daerah. Contoh, kalian dapat membandingkan pendapatan per kapita regional seperti daerah Sumatera Utara dan daerah Jawa Timur. Kalian juga dapat membandingkan pendapatan per kapita Indonesia dan Singapura. Pada tahun 2015, per kapita Indonesia itu mencapai 3.337,1 USA, sementara per kapita Singapura mencapai 60.410 USA. Nah, perbandingan ini bermanfaat untuk menilai seberapa jauh ketertinggalan atau kemajuan suatu daerah atau negara dibandingkan daerah atau negara lain. Lanjut, komponen pendapatan nasional. Pada materi di depan, kalian telah mempelajari pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Selanjutnya, kalian akan mempelajari komponen pendapatan nasional. Untuk memudahkan kalian mempelajari komponen pendapatan nasional, kita lihat ada perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB. Perhatikan istilah produk domestik bruto pada data nanti ya akan diberikan datanya. Nah, istilah tersebut menunjukkan beberapa komponen pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut. PDB, produk domestik bruto, adalah menghitung nilai barang dan jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi dalam PDB ini adalah misalnya yang dihitung dalam PDB ini misalnya negara Indonesia yang bekerja di negara Indonesia termasuk WNA yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau disebut juga dengan gross national product. Menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi kalau dalam PDB misalnya
semua warga negara Indonesia termasuk WNA itu adalah PDB. Kalau PNB, semua warga negara Indonesia termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu dihitung dalam PDB. Tetapi kalau WNA yang ada di Indonesia itu tidak dihitung dalam PNB. Ya. Dirumuskan, PNB sama dengan PDB, produk domestik untuk ditambah PFLN dikurangi PFDN. PNB produk nasional bruto, PDB produk domestik bruto, PFLN pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurangi PFDN pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, komponen pendapatan nasional adalah PNN. PNN, produk nasional neto atau net nasional produk, adalah nilai barang pada suatu usaha dapat mengalami penyusutan atau disebut juga dengan depresiasi. Penyusutan dilakukan untuk mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok. Nilai barang akan semakin menyusut atau berkurang dari periode ke periode berikutnya. Untuk memperoleh net nasional produk atau produk nasional neto, nilai depresiasi dikurangkan dari produk nasional bruto selama 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Dirumuskan, PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Dilanjut, masih komponen pendapatan nasional yang keempat, yaitu NNI. NNI, Net National Income, atau pendapatan nasional neto, merupakan produk nasional neto yang dikurangi pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Nah, subsidi ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi, tetapi tidak masuk penghitungan NNP. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak restoran, materai, PPN, pajak pertambahan nilai dan cukai. Dirumuskan, NNI sama dengan PNN, pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya, pendapatan perorangan atau personal income, PI. Personal income merupakan bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Tidak semua pendapatan dibagikan karena terdapat komponen laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan yang tidak dihitung dalam pendapatan, di mana rumus PI atau personal income sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseorangan ditambah iuran jaminan sosial. Jadi cara menghitungnya NNI ditambah transfer payment berapa? Ya, lalu laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial berapa, baru dikurangkan. Dan komponen pendapatan nasional yang terakhir adalah DI, disposable income. Ya, disposable income. Ini ya, disposable income.
disposable income atau DI. Ya. Disposable income merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Besar pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan dikurangi pajak langsung, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Jadi rumus DI adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, melihat dari komponen pendapatan nasional, mulai dari PDB yang tadi ya, bahwa untuk rumus PDB, mulai dari rumusnya PDB itu dilihat dari PDB. PDB sama dengan PFLN dikurangi PFDN. PFLN dikurangi PFDL. Kalau untuk rumus PNN, ya, rumus PNN ini ya, PNN itu diambilnya PNN ini dari PNB dikurangi depresiasi. Kalau rumus NNI ya, NNI yang tadi ya, NNI, kursornya tidak kelihatan. NNI ini NNI dari yang tadi sebelumnya, yaitu PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi, pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial, dan DI. DI diambilnya DI dari PI. Ya, dari PI ini, PI dikurangi pajak langsung. Tadi PI, NNI-nya dari sini. NNI, PNN-nya dari yang sebelumnya. Ya, kita coba untuk ya, kalian telah mengetahui konsep pendapatan nasional. Untuk menambah wawasan kalian tentang pendapatan nasional, ya, kita belajar menghitung pendapatan nasional pada kegiatan berikut. Ya, ini pendapatan nasional, harga berlaku dan harga konstan adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Mencoba untuk menghitung ya, belajar penghitungan pendapatan nasional yang hasil dari rumus yang tadi. Ya. Misalnya di sini diketahui misalnya GDP itu sama dengan 23.500 miliar rupiah. Selanjutnya PFLN misalnya 650 miliar rupiah. Ini
dalam miliar rupiah ya, karena kan di sini kita menyebutnya suatu negara ya, dalam miliar rupiah. Selanjutnya PFDN misalnya PFDN 250 miliar rupiah. Penyusutan dan barang pengganti modal, penyusutan dan barang pengganti modal misalnya di sini adalah 360 miliar rupiah. Selanjutnya pajak tidak langsung misalnya 1.900 miliar rupiah. 1.900 miliar rupiah. Selanjutnya subsidi misalnya 200 miliar rupiah. Selanjutnya laba ditahan 310 miliar rupiah. Iuran asuransi 505 miliar rupiah. Iuran jaminan sosial misalnya 175 miliar rupiah. Pajak perseroan sebesar 92 miliar rupiah. Transfer payment atau pembayaran tunai ya, transfer payment misalnya sebesar 272 miliar rupiah. Transfer payment 272 miliar rupiah. Selanjutnya pajak langsung itu sebesar 920 miliar rupiah. 920 miliar rupiah. Nah, dari rumus-rumus yang ini dari data ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Dalam memasukkan data ini ada dua penghitungan, bisa menggunakan dengan cara yang tadi atau dilakukan secara langsung. Nah, untuk dilakukan secara langsung itu hasilnya akan menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, kita sama kita masukkan GDP, Gross Domestic Product. GDP ya, GDP ini GDP-nya berapa tadi? 23 500 miliar rupiah. Selanjutnya ada PFLN itu 650
miliar rupiah. Selanjutnya ada PFDN sebesar 250 miliar rupiah. Nah, ini digunakan secara langsung ya. Ini merupakan rumus yang secara langsung. Nah, lalu tadi dikurangi hasilnya menjadi 23.500.000 rupiah dikurangi 900 miliar rupiah, jadi hasilnya 400 miliar. Nah, jadi di sini itu akan menghasilkan nanti GDP, ya, menghasilkan GNP, jadi 23.000 rupiah itu akan menghasilkan GNP, jadi ini hasilnya 23.500 miliar rupiah dikurangi 400 miliar rupiah, ditambah 400 miliar rupiah, yaitu 23.900 miliar rupiah. Nah, ini GDP. Ini salah satu contohnya untuk menghitung sampai dengan GNP. Nah, untuk selanjutnya ya, silakan nanti kalian dihitung setelah GNP. Itu rumus GNP itu apa? Yang dilihat dalam data tadi, penyusutan ditambah barang pengganti modal. Nah, jadi GNP-nya berapa? Ini ditambah penyusutan barang pengganti modal. Ya. Ya, untuk materi pertemuan hari ini ya, untuk penjelasannya Ibu cukupkan sekian. Nah, nanti dilanjutkan dengan hasil dari hitungan komponen pendapatan nasional yang ini ya, yang tadi yang Ibu nanti akan sharekan bagi yang tidak bisa melihat lewat video ya, itu di-sharekan di WA dan kemudian dilanjutkan untuk menghitungnya. Silakan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.